Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau buat plat nomor baut tanam ya. Jadi untuk plat nomor baut tanam itu langkah pertama kita ratakan dulu list tepian ini. List tepian ini harus kita ratakan dulu karena ini nanti mau ditekuk. Nanti mau ditekuk ini ya, supaya mempermudah untuk ngelipatnya nanti. Jadi ini plat dari Samsat. Plat dari Samsat. Orangnya minta dirapihin. Ini ngeratainya tinggal diketok aja pakai palu ya. Jadi ini diratain dulu supaya mudah nekuk begininya ya. Tuh. Nah, jadi setelah ini rata, jangan lupa kalian kasih garis dulu di sini. Jadi ini digaris pakai cutter ke sini. Ini garis pakai cutter juga. Pokoknya setiap sudut-sudut ini, tepian ini kalian garis aja pakai cutter. Supaya apa? Nah, jadi kalau digaris pakai cutter itu nanti untuk nekuknya itu enak teman-teman. Jadi untuk nekuk seperti ini tuh enak gitu. Jadi nekuk ini pasti lurus. Karena ini sangat penting sekali ya. Kalau nekukan ini kurang lurus nanti mempengaruhi ke hasilnya akan kurang bagus ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri tuh, di sini saya kasih garis juga tuh, bekas cutternya masih kelihatan. Ini digaris pakai cutter tuh. Jadi nekuknya itu sempurna teman-teman, lurus tuh. Kalau nggak digaris dulu, pastilah ada kurang lurus apa gimana gitu kalau nggak digaris dulu. Jadi harus digaris dulu supaya hasilnya maksimal. Nah, setelah ini kita sekarang tinggal buat lapisannya ya. Nah, kita tinggal ukur ininya berapa, dari sini ke sini berapa, terus panjangnya berapa, lalu kita buat lapisannya. Nah, jadi untuk lapisannya itu kita pastiin dulu ya ukurannya berapa, ke atas ke bawahnya berapa. Ini untuk motor Honda, jadi saya kasih dari atasnya 4 dan ukuran panjangnya itu jaraknya itu 12 untuk yang belakang. Jadi kita garis tengah dulu, terus tinggal yang 12 nya itu dibagi 2, diambil tengah-tengahnya, berarti angka 6. Setelah diukur langsung aja kita bolongin pakai bor manual, bor ketok ya. Ini namanya bor ketok teman-teman. Jadi di sini saya pakai lapisannya nggak terlalu tebal karena nanti mau dikasih triplek dalamnya supaya lebih kokoh gitu. Karena ya begitulah, menyesuaikan budget aja. Kalau pakai yang tebal nanti harga jualnya agak susah ya. Karena zaman sekarang itu kebanyakan orang nyari yang murah tapi bagus. Yang penting jangan yang murah tapi murahan gitu ya. Kalau bagi saya yang penting awet, bagus. Nah, itu udah prinsip setiap orang ya. Jadi dikasih triplek seperti ini teman-teman supaya kokoh. Kalau nggak dilapisin triplek begini, jadi agak kurang kokoh gitu, jadi lembek banget. Kalian buatlah seperti ini untuk lapisannya. Nah, untuk buat lapisan ini, jadi kalian harus pastikan baut ini jangan sampai nonjol ya. Jadi baut ini harus rata permukaannya sama ini. Ini jangan sampai nonjol. Kalian harus ingat itu ya. Ini jangan sampai nonjol, harus rata tuh. Ini kan rata kan? Tuh, rata kan bautnya. Tuh. Jadi kalau misalnya bautnya nonjol, nanti kesininya akan nonjol teman-teman. Nanti kesini nonjol nih kalau pas dimasukin. Jadi hasilnya jelek ya. Nanti kan ini dimasukin ke sini. Nah, dimasukin ke sini. Kalau misalnya baunya nonjol, nanti kesininya nonjol nih, kurang bagus ya. Itu yang utama ya. Jangan sampai baunya nonjol. Jadi harus benar-benar rata baut ini. Dan ukurannya pun harus pas ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kecil, ini untuk lapisannya itu jangan terlalu kecil. Jadi space nya itu harus pas,
harus pas ini tuh. Sekarang tinggal proses pelipatannya. Jadi ini kita lipat dulu, kita tekuk dulu supaya kejepit lapisannya. Nah, jadi untuk penekukannya itu kalian mukulnya itu harus sedang aja ya, nggak usah terlalu kencang-kencang. Yang penting bisa nekuknya bisa rata. Ini kita tekuk dulu. Jadi nekuknya diurut ya teman-teman, malunya itu diurut. Jadi dari ujung dulu gitu, supaya hasilnya bagus. Biasanya orang itu asal-asalan di sini nekuknya nih. Kadang ada yang asal-asalan gitu. Jadi nanti hasilnya itu kurang bagus ya, agak-agak ting rampeol gitu ya, kayak orai kadut ya. Jadi ini jangan sampai begitu, harus benar-benar lurus. Dan ini hasilnya teman-teman tuh. Jadi pastikan ini tekukannya lurus, harus lurus ya teman-teman. Jadi kita membuat kerjaan itu rapi supaya orangnya itu nanti puas dan balik lagi ke kita gitu, nggak bakalan lari ke orang lain. Soalnya kalau hasilnya bagus, nanti mereka akan rekomendasikan kerjaan kita ini ke teman-temannya. Dan perlu diingat juga, di tepian ini biasanya nih suka ada bekas palu, bekas ketok palu ya. Di sini nih biasanya orang di sini itu rata, nggak bisa rata gitu, ada bekas-bekas palu, bekas-bekas ketok palu. Jadi jangan sampai ada bekas-bekas palu, harus mulus teman-teman, harus rata. Tuh ini kan kalau digaris begitu, ini benar-benar sempurna nekuknya ya, lurus banget. Dan kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya kita gerinda ininya, sudut ini. Ini kan tajam nih teman-teman, kita gerinda, kita buat bulat ya supaya nggak tajam. Dan kalau kotak begini agak kurang bagus dilihatnya juga, jadi kita gerinda dulu supaya bulat. Nah, jadi buat bulat seperti ini teman-teman. Jadi di sini harus benar-benar bulat ya, harus bulat ya teman-teman. Ini belum saya ratakan, belum saya amplas lagi, baru bekas gerinda doang. Dan kalau udah begini kita tinggal cat aja. Kebetulan ini udah saya cat, udah saya kasih dasaran putih ya. Ini tinggal ditebelin aja. Dan untuk selanjutnya nanti setelah catnya tebal, setelah kering, baru kita ke pemasangan stiker. Untuk angkanya kita pakai stiker aja, karena zaman sekarang itu plat nomor itu udah rata-rata ya, hampir rata-rata pakai stiker semua. Karena selain lebih cepat, simpel, dan hasilnya juga lebih rapi, pengerjaannya juga nggak susah gitu ya. Dan untuk pemasangan stikernya saya udah ada di video sebelumnya, proses pemasangan stiker ke plat nomor. Oke teman-teman, jadi itulah cara menekuk plat nomor, cara membuat plat nomor baut tanam. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa praktekkan sendiri, apa itu kalian yang usaha plat nomor atau mau praktekkan buat motor sendiri. Jadi begitulah kurang lebih. Dan ini saya khususkan untuk yang masih belajar ya, bukan untuk yang senior. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share-nya, dan nyalakan juga loncengnya dan kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video yang menarik lainnya tentang seputaran plat nomor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.